Pernah tidak bangun pagi tapi badan sudah terasa lelah? Aktivitas belum banyak tapi energi seperti cepat habis. Banyak pria usia 50 tahun ke atas datang ke saya dengan keluhan yang sama. Mereka berkata, "Dok, saya tidak sakit, tapi rasanya tubuh saya tidak sekuat dulu." Yang menarik, sebagian besar dari mereka mengira ini nasib karena usia. Padahal setelah saya telusuri lebih dalam, penyebabnya bukan usia semata. Ada kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, tanpa sadar, justru membuat daya tubuh perlahan drop. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saat kebiasaan itu diperbaiki, bukan dengan obat kuat, bukan dengan cara instan, performa tubuh mereka bisa kembali lebih stabil, lebih bertenaga, lebih percaya diri menjalani aktivitas harian. Di video ini, saya ingin mengajak Anda melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena bisa jadi, apa yang Anda rasakan hari ini sebenarnya masih bisa diperbaiki. Jika Anda merasa tubuh tidak seprima dulu, atau ingin tetap aktif dan bertenaga di usia matang, pastikan Anda menyimak sampai selesai. Karena 3 perbaikan harian yang akan saya bahas ini seringkali menjadi titik balik bagi banyak pasien saya. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Sebagai dokter yang sering menangani pasien lansia dan pria usia matang, saya hampir setiap minggu mendengar kalimat yang mirip. "Dok, saya merasa tubuh saya drop. Bukan sakit, tapi kok cepat lelah?" Salah satu yang paling saya ingat adalah seorang pasien usia 58 tahun. Secara medis, hasil pemeriksaannya cukup baik. Tekanan darah terkontrol, gula darah normal, jantung tidak ada kelainan serius. Tapi keluhannya nyata. Badan terasa berat, stamina cepat habis, dan aktivitas sederhana terasa lebih melelahkan dibanding beberapa tahun lalu. Inilah yang sering membuat banyak pria bingung. Mereka merasa tidak sakit, tapi juga tidak merasa sehat sepenuhnya. Banyak yang langsung menyimpulkan mungkin karena usia. Padahal, jika kita melihat berbagai sumber kesehatan dunia, penurunan daya tubuh seringkali bukan disebabkan usia semata. Organisasi Kesehatan Global menjelaskan bahwa penuaan memang mempengaruhi metabolisme dan kekuatan otot, tetapi gaya hidup harian justru berperan jauh lebih besar terhadap energi dan performa tubuh. Kurang gerak, pola tidur yang berantakan, stres yang menumpuk, serta kebiasaan makan yang tidak seimbang membuat tubuh bekerja dalam kondisi tidak optimal. Tanpa disadari, tubuh seperti dipaksa terus berjalan tanpa waktu pemulihan yang cukup. Yang menarik, banyak pasien saya baru sadar setelah saya bertanya hal sederhana. "Bapak terakhir rutin bergerak kapan? Jam tidur Bapak teratur atau tidak? Apa pikiran sering terasa penuh dan tegang?" Dari sinilah biasanya terlihat gambaran besarnya. Daya tubuh tidak drop secara tiba-tiba. Ia turun perlahan, sedikit demi sedikit, mengikuti kebiasaan harian yang dianggap sepele. Penelitian di bidang kesehatan menunjukkan bahwa energi tubuh sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara aktivitas, istirahat, dan kondisi mental. Saat satu bagian terganggu, sistem tubuh ikut terganggu. Hasilnya, performa pria menjadi tidak stabil, mudah lelah, dan kurang bersemangat. Kabar baiknya, kondisi ini bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Karena jika penurunannya terjadi akibat kebiasaan, maka perbaikannya juga bisa dimulai dari kebiasaan. Inilah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. 3 perbaikan harian yang sederhana, tapi sering membawa perubahan besar pada pasien-pasien yang saya tangani. Dan mungkin salah satunya bisa menjadi titik balik untuk Anda juga. Setelah saya membantu pasien memahami bahwa daya tubuh tidak turun begitu saja, biasanya muncul pertanyaan lanjutan. "Dok,
Lalu saya harus mulai dari mana? Jawaban saya hampir selalu sama. Mulai dari gerak. Bukan olahraga berat, bukan latihan ekstrim, tapi gerak yang sederhana dan konsisten. Saya kembali ke cerita Pak Rahmat, pasien yang kita bahas di bab sebelumnya. Saat itu beliau berkata jujur, sudah lama sekali tidak benar-benar bergerak. Pagi duduk, siang duduk, malam istirahat di depan televisi. Tubuh jarang diajak aktif. Padahal, berbagai sumber kesehatan internasional menjelaskan bahwa tubuh pria dirancang untuk bergerak. Saat tubuh jarang bergerak, aliran darah melambat, otot melemah, dan energi terasa cepat habis. Ini bukan karena usia, tapi karena sistem tubuh tidak digunakan sebagaimana mestinya. Saya tidak langsung menyuruh Pak Rahmat berolahraga berat, justru saya melarangnya. Saya hanya meminta satu komitmen kecil. Jalan kaki 20-30 menit setiap hari. Bisa pagi atau sore. Tidak perlu cepat, yang penting rutin. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara konsisten mampu meningkatkan sirkulasi darah, menjaga kekuatan otot, dan membantu tubuh memproduksi energi lebih stabil. Bahkan aktivitas ringan terbukti membantu kualitas tidur dan suasana hati. Awalnya Pak Rahmat ragu, ia merasa jalan kaki terlalu sederhana. Tapi setelah 1 minggu, beliau mulai merasakan perubahan kecil. Tubuh tidak seberat biasanya, napas lebih lega, tidur sedikit lebih nyenyak. 2 minggu kemudian beliau berkata, "Dok, kok badan saya terasa lebih hidup ya?" Itulah yang sering saya lihat. Saat tubuh mulai digerakkan kembali, sistem di dalamnya perlahan bangun. Aliran darah lebih lancar, otot kembali aktif, energi tidak lagi langsung habis di pagi hari. Yang perlu diingat, gerak bukan soal seberapa berat, tapi seberapa konsisten. Banyak pria gagal karena langsung memaksakan diri. Padahal tubuh usia matang justru merespons lebih baik pada aktivitas yang bertahap dan berkelanjutan. Gerak sederhana adalah pesan pertama yang selalu saya tekankan. Karena tanpa gerak, perbaikan lain akan terasa lebih sulit. Inilah fondasi awal untuk mengembalikan performa tubuh yang lebih stabil. Dan setelah fondasi ini terbentuk, barulah kita masuk ke perbaikan berikutnya yang tak kalah penting. Setelah Pak Rahmat mulai rutin bergerak, saya melihat satu perubahan penting. Wajahnya tidak lagi terlihat terlalu lelah. Tapi saya tahu, perbaikan belum selesai. Karena gerak saja tidak cukup jika tubuh tidak diberi bahan bakar dan waktu pemulihan yang tepat. Saya lalu bertanya, "Pak, jam makan dan tidur Bapak bagaimana selama ini?" Beliau tersenyum kecil. "Makan sering telat, kadang malam terlalu kenyang. Minum air putih jarang. Tidur sering lewat tengah malam karena kebiasaan menonton televisi." Inilah pola yang sangat sering saya temui pada pria usia matang. Tidak merasa sakit, tapi tubuh seperti tidak pernah benar-benar pulih. Berbagai literatur kesehatan dunia menjelaskan bahwa makanan dan tidur adalah 2 pilar utama energi tubuh. Jika keduanya berantakan, performa akan sulit stabil. Saya tidak menyuruh Pak Rahmat diet ketat. Saya hanya minta beberapa penyesuaian sederhana. Makan lebih teratur, kurangi makanan terlalu manis dan berlemak, tambahkan sayur, protein, dan cukup minum air putih. Hal ini penting karena tubuh membutuhkan nutrisi untuk memperbaiki sel dan menjaga stamina. Soal tidur, saya minta satu hal yang cukup menantang. Tidur lebih awal dan konsisten, minimal 6-7 jam. Penelitian menunjukkan bahwa saat tidur, tubuh memulihkan energi, menyeimbangkan hormon, dan memperbaiki sistem saraf. Jika tidur terganggu, tubuh tetap terasa lelah meskipun tidak banyak aktivitas. Awalnya Pak Rahmat mengeluh, katanya sulit tidur cepat. Tapi setelah beberapa hari, tubuhnya mulai menyesuaikan. Bangun pagi terasa lebih segar, siang hari tidak mudah mengantuk. Ini tanda sistem tubuh mulai bekerja lebih teratur. Banyak pria tidak menyadari bahwa kelelahan yang mereka rasakan bukan karena pekerjaan berat, tapi karena tubuh tidak mendapat kesempatan untuk pulih.
Makan yang asal-asalan dan tidur yang berantakan membuat energi habis sebelum benar-benar terkumpul. Saat gerak sudah mulai rutin, lalu didukung makan dan tidur yang lebih teratur, tubuh biasanya memberi respons yang cukup jelas. Energi terasa lebih stabil, aktivitas harian tidak lagi terasa berat. Dan inilah momen ketika banyak pasien mulai merasa, oh, ternyata badan saya masih bisa diperbaiki. Namun masih ada satu faktor penting yang sering luput. Faktor yang tidak terlihat secara fisik, tapi sangat berpengaruh pada performa pria. Kita akan bahas di bagian berikutnya. Setelah gerak mulai rutin, makan dan tidur lebih teratur, biasanya saya melihat perubahan fisik yang cukup jelas pada pasien. Tapi ada satu hal yang sering masih tersisa. Tubuh sudah lebih bertenaga, namun performa belum sepenuhnya stabil. Di titik inilah, saya hampir selalu bertanya satu hal yang terdengar sederhana, tapi jawabannya sering membuka masalah utama. Sebenarnya, pikiran Bapak sedang banyak beban atau tidak? Pak Rahmat terdiam cukup lama sebelum menjawab. Ia bercerita tentang tanggung jawab keluarga, kekhawatiran soal ekonomi, dan kebiasaan memendam masalah sendiri. Secara fisik, beliau terlihat baik, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar istirahat. Berbagai sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa stres berkepanjangan membuat tubuh terus berada dalam kondisi siaga. Dalam kondisi ini, sistem saraf bekerja berlebihan, hormon stres meningkat, dan tubuh sulit masuk ke mode pemulihan. Akibatnya, energi cepat terkuras dan respons tubuh menjadi tidak optimal. Banyak pria tidak menyadari bahwa performa tubuh sangat dipengaruhi oleh kondisi mental. Pikiran yang tegang membuat tubuh ikut tegang, aliran darah tidak optimal, tidur menjadi dangkal, energi terasa naik turun tanpa pola yang jelas. Saya tidak menyuruh Pak Rahmat menghilangkan semua masalahnya, itu tidak realistis. Saya hanya mengajak beliau memberi ruang untuk dirinya sendiri. Menarik nafas lebih dalam saat merasa tertekan, mengurangi kebiasaan memendam, meluangkan waktu untuk aktivitas yang disukai, berbicara dengan pasangan atau orang terdekat. Penelitian di bidang kesehatan menunjukkan bahwa relaksasi sederhana, komunikasi yang baik, dan pengelolaan stres dapat membantu menyeimbangkan sistem syaraf dan mendukung kestabilan energi tubuh. Saat pikiran lebih tenang, tubuh lebih mudah merespons perbaikan yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, Pak Rahmat berkata sesuatu yang membuat saya tersenyum. Dok, badan saya rasanya lebih nyambung dengan pikiran, tidak mudah capek, dan lebih percaya diri menjalani hari. Inilah tujuan dari seluruh perbaikan harian yang kita bahas, bukan sekadar menghilangkan lelah, tapi membangun keseimbangan. Saat gerak, makan, tidur, dan pikiran berjalan selaras, tubuh pria usia matang bisa kembali bekerja dengan lebih stabil dan alami. Dan di titik ini, banyak pasien akhirnya menyadari satu hal penting. Performa bukan soal usia, tapi soal bagaimana kita merawat diri setiap hari. Sahabat lansia sehat abadi, dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal penting yang perlu diingat. Daya tubuh dan performa pria tidak dijaga dengan cara instan. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Mulailah dari apa yang paling mudah, bergerak ringan, makan lebih teratur, tidur cukup, dan beri ruang untuk pikiran agar lebih tenang. Tubuh akan merespons ketika kita mau merawatnya dengan sabar dan konsisten. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan simpan sendiri. Silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman sebaya, karena bisa jadi ada orang terdekat Anda yang sedang mengalami hal yang sama, tapi belum menemukan jawabannya. Jangan lupa like dan subscribe channel Lansia Sehat Abadi, agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Tulis juga kota asal Anda di kolom komentar, supaya kami tahu dari mana saja sahabat sehat menyimak video ini. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Semakin dini dijaga, semakin baik kualitas hidup ke depan. Saya Dr. Indri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.
Salam sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.